Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya, yaitu Bapak Abu Bakar SKG, di mana kami hari ini akan melaksanakan wawancara singkat atau diskusi singkat tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Pak, mohon maaf bisa mengganggu waktunya sebentar Pak. Bisa. Ya, begini Pak, saya ada tugas CGP untuk mewawancarai beberapa orang kepala sekolah terkait pengambilan keputusan Pak. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Boleh. Ya, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya, adakah satu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana itu menimbulkan dilema dan dalam penyelesaiannya Pak? Jika ada, bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut? Sudah pernah tentu dalam sebuah lembaga yang kita pimpin pasti ada permasalahan yang kita hadapi. Jadi di sini selama ini yang kita hadapi berbagai macam hal, baik itu yang berbentuk dilema etika ataupun dilema moral. Jadi di sini kan hal yang kami lakukan selama ini adalah yang pertama sekali mengidentifikasi permasalahan yang ada di Pak. Apa yang menjadi permasalahan yang terjadi di lembaga kita pimpin ini. Kemudian yang kedua, dari permasalahan yang ada itu kita melihat aturan-aturan yang menjadi sebuah referensi kita sebagai landasan berpijak kita sebagai pemimpin, ini tidak boleh keluar dari rel yang ada. Itu. Kemudian selanjutnya kita juga melakukan musyawarah dengan baik secara individual maupun secara kelembagaan untuk mencari jalan keluar yang terbaik terkait dengan permasalahan yang ada. Ya, lantas keputusan apa yang Bapak ambil pada saat itu? Jadi di situ setelah kita pelajari permasalahan yang ada, jadi kita akan melihat kembali langkah-langkah ataupun keputusan yang harus kita ambil itu. Kita menghindari keputusan-keputusan kita itu secara yang mengakibatkan terjadinya konflik yang lebih besar. Maka keputusan kita ambil itu lebih mengedepankan bagaimana masalah yang terjadi di tempat kita bekerja ini selesai dan setelah itu tidak menimbulkan dampak yang lebih dulu. Maka kita berupaya dari langkah-langkah yang kita lakukan itu untuk menekan kasus tersebut. Ya, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, menurut saya keputusan yang Bapak ambil ini sudah sangat solutif Pak ya. Jadi dari modul yang sudah saya pelajari saat ini di LMS, ada dua jenis etika Pak, yaitu yang pertama ada namanya dilema etika yang merupakan dilema kebenaran versus kebenaran. Kemudian yang kedua ada namanya bujukan moral Pak, yang merupakan kebenaran versus kesalahan. Menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi atau membedakan kasus yang Bapak hadapi, kira-kira mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral Pak? Jadi kita bisa lihat di sini sebagai satu contoh di SMA Negeri 2 ini kan stakeholder yang ada itu banyak yang ada hubungan sebab akibat dengan secara pribadi, artinya ada yang mungkin dulu itu ada yang dari saudara, kemudian ada kawan. Jadi itu kan secara kepemimpinan kita melihat lebih ke titik profesionalnya. Jadi kita bisa membedakan seorang guru ataupun seorang wakil yang ada itu kan sama-sama baik, tapi kita kan mencari yang lebih baik dari apa yang sudah baik tadi. Karena dilema etika moral tadi ya. Dilema etika tadi, sehingga kita bisa membedakan mana yang dikatakan dilema etika dan mana juga yang dikatakan dengan dilema bujukan moral. Jadi itu kalau kita melihat hanya satu sisi saja, maka keputusan yang kita ambil tadi tidak untuk membangun sebuah kebersamaan, tapi lebih mengedepankan kepada kepentingan pribadi kita. Maka oleh karena itu sudah wajib bagi seorang kepala sekolah sebagai pimpinan itu untuk bisa membedakan dan memilah mana dilema etika dan mana juga dilema bukan moral tadi itu Pak. Ya Pak. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah
terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak. Jadi seperti yang sudah kita gambarkan tadi, setelah kita melihat secara umum, yang pertama kita lihat dulu adalah visi kita. Jadi di situ nanti kalau sudah tahu ya mau kita kemana lembaga kita ini, maka di situ nanti kita akan bisa lebih profesional dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi kalau visi kita ke sana, jadi kita tidak mengedepankan ego pribadi kita sebagai pimpinan, tapi lebih mengedepankan kepentingan sekolah ataupun di mana lembaga yang kita pimpin. Maka disitulah terkadang kita harus bijak untuk memilah dan membuat sebuah keputusan yang lebih baik sehingga tidak menimbulkan hal yang lebih banyak mudaratnya daripada ketimbang manfaatnya. Ya, Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Yang pertama sekali kan seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa selaku pimpinan sudah barang tentu kita harus tahu dulu apa yang menjadi permasalahan yang ada, mengidentifikasi permasalahan. Jadi dari situ nanti penyebabnya apa. Setelah kita tahu, kita akan mencari solusinya bagaimana. Nah, setelah kita tahu permasalahan, mencari solusi, kemudian apa tindak lanjut yang harus kita lakukan. Maka disitulah yang selama ini kami lakukan, kita persamakan persepsi yang sama, kemudian kita hadapi permasalahan yang sama. Disitulah nanti kita mengambil sebuah keputusan yang tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, tapi lebih keputusan yang kita ambil itu lebih secara umum bisa membuat lembaga yang kita pimpin itu menjadi lebih baik, Pak. Ya, Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak alami? Yang pertama sekali hubungan individual, Pak. Artinya gini, hubungan antara kita sebagai pimpinan dengan anggota kita. Jadi itu kita harus melakukan pendekatan emosional dengan anggota kita sehingga dia paham dan mengerti apa yang kita maksudkan, sehingga anggapan daripada pihak-pihak yang ada dengan kita itu tidak menjadi hal yang negatif thinking. Kemudian terbuka dalam makna seperti ini, kita terbuka terhadap apa yang menjadi permasalahan kita, baik permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh anggota kita ataupun permasalahan yang dihadapi secara umum lembaga kita pimpin. Setelah itu sama-sama memahami apa yang menjadi permasalahan, maka akan menimbulkan suatu persepsi yang sama sehingga melahirkan sebuah keputusan yang sama yang berakibat terjadinya langkah bersama dalam membangun lembaga yang kita pimpin, Pak. Ya, Pak. Kalau tadi hal-hal yang efektif, sekarang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih, Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah Bapak alami? Nah, yang pertama sekali kan hal yang paling sulit adalah di saat kita harus memisahkan antara kepentingan pribadi, katakanlah hubungan emosional kita dengan lingkungan, dengan keinginan ataupun kebijakan ataupun aturan yang ada di sekolah ini. Jadi di situ kadang-kadang kita terjadi suatu hal yang terkadang sulit untuk kita mengambil sebuah keputusan yang sesuai aturan yang berlaku. Maka itu hal yang memang yang sangat sulit bagi kita sebagai pimpinan untuk memisah dan memilah antara kepentingan yang seperti itu dengan yang lain, Pak. Kemudian yang kedua, yang sulit itulah tidak semua orang memahami, Pak. Tidak semua orang memahami bahwa aturan di kita seperti ini, sementara disahkan yang mereka inginkan seperti itu. Di situ yang menjadi kendala yang berat yang bagi kami saat menjadi sebagai pemimpin itu, Pak. Ya, Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Maksudnya, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan?
Jadi selama ini kami tidak melakukan pada saat di situ, tapi memang harus terjadwalkan, artinya kita komunikasikan dengan pihak-pihak gitu. Jadi kita buat jadwal khusus sehingga lebih memudahkan kita di dalam melakukan suatu problem atau masalah yang dihadapi. Artinya di saat kita mengambil sebuah jadwal khusus, jadi kita bisa lebih lebih leluasa atau lebih mudah kita mengkondisikan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak tersebut. Ya Pak, kira-kira faktor-faktor apa saja nih yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami? Nah, yang pertama sekali kami melihat bahwa selama kami di sini sumber daya yang ada di sekolah ini sudah bagus-bagus dan memahami kondisi apa yang mereka lakukan. Jadi kita tidak terlalu capek di dalam memutuskan sebuah permasalahan karena didukung oleh sumber daya yang bagus. Itu yang pertama Pak. Yang kedua semua bidang yang ada di sini itu masing-masing bisa menyelesaikan masalah, sehingga masalah tersebut terkadang bisa diselesaikan secara tahap demi tahap tanpa harus langsung oleh kita sebagai leader di sekolah ini Pak. Iya Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang tentang dilema etika tadi Pak? Jadi selama ini kalau kami mengambil kata kuncinya lah Pak ya, apapun yang kita lakukan memang tidak bisa menyenangkan semua pihak, tapi sebagai pimpinan kami berpikir seperti ini, apa yang kita lakukan sebuah keputusan itu sejauh yang kita buat sebuah keputusan itu tidak bertentangan dengan hukum negara, tidak bertentangan dengan hukum agama, dan juga tidak bertentangan dengan hati nurani. Walaupun terkadang orang menganggap itu salah, tapi itu dasar berpijak kita seperti itu Pak. Iya Pak, luar biasa diskusi kita hari ini Pak ya. Sangat banyak pembelajaran atau ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan nih khususnya sebagai juru penggerak ini. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufrianda Fadilah dari SMA Negeri 2 Aceh Baradaya. Hari ini saya akan melaksanakan sesi wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Aceh Baradaya, yaitu Bapak Marzuki MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf nih Pak ya, mengganggu waktunya sebentar Pak ya, boleh Pak ya? Iya nggak apa-apa Pak. Ya, begini Pak, saya ada tugas IGP untuk mewawancarai beberapa orang kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Iya. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Silakan Pak. Oke Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah SMA Negeri 9 Aceh Baradaya, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana itu menimbulkan dilema yang dalam penyelesaiannya itu jika ada, bagaimana cara penyelesaiannya masalah tersebut Pak? Ya baik, terima kasih Pak. Kalau kita bicara masalah pasti ada Pak. Selama kita hidup, masalah itu pasti akan terus bermunculan. Begitu juga dengan yang terkait dengan kepemimpinan, di mana seorang pemimpin itu tentu dia harus bisa mengambil keputusan dengan tepat dan cepat dan tepat. Jadi terkait dengan permasalahan di SMA 9 Aceh Baradaya ini juga punya masalah. Jadi masalah itu baik terkait dengan siswa atau juga terkait dengan guru dan tenaga pendidikan, itu pasti ada. Cuman kita bagaimana untuk melihat persoalan itu, memang kalau secara garis besar kan ada dua persoalannya. Ada dalam bentuk dilema etika atau dalam bentuk rujukan moral. Ya, jadi kedua hal itu tentu kita harus bisa memilah. Nah, kita harus melihat kasus persoalan itu masuk pada tahapan dilema kah atau pada rujukan moral tadi. Memang kalau dari dua hal itu yang agak sulit kita ini dalam melihat kasus yang dilema ini. Namanya juga dilema. Kalau bicara dilema itu kan seperti buah si malakama. Jadi serba salah karena kasus dilema itu dua-duanya baik.
Jadi tinggal kita melihat bagaimana sisi yang lebih baiknya. Jadi kesimpulannya ada 4 masalah yang harus kita selesaikan. Ya, tentunya pasti ada Pak ya. Iya. Kemudian lantas keputusan apa yang Bapak ambil pada saat itu? Nah, untuk mengambil keputusan tentu kita harus lihat dulu bagaimana dulu persoalannya. Kalau persoalannya itu terkait dengan dilema tadi, dilema etika, maka kita harus merujuk pada beberapa hal. Yang pertama kita merujuk pada peraturan. Kita lihat apakah berbenturan dengan peraturan dan tata tertib sekolah. Kalau memang berbenturan dengan tata tertib dan peraturan sekolah, maka itu rujukan kita peraturan. Dan kalau tidak, maka kita akan melihat sisi kebermanfaatannya dari 2 kasus itu, dari 2 persoalan itu. Kira-kira mana lebih banyak mudarat manfaatnya untuk warga sekolah, maka kita akan mengambil yang banyak manfaatnya. Nah, seperti itu Pak. Iya Pak. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, menurut saya keputusan yang Bapak ambil ini sudah solutif ya. Jadi kami kan dari guru penggerak ini sudah mempelajari dari modul yang di LMS bahwa ada 2 nih keputusan yang diambil. Itu ada dilema etika yang sudah Bapak sampaikan tadi, yaitu kebenaran versus kebenaran. Kemudian ada yang kedua namanya rujukan moral, yaitu kebenaran versus kesalahan. Nah, menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi atau membedakan kasus yang Bapak hadapi tersebut, mana yang merupakan rujukan moral, mana yang termasuk moral etika, dilema etika? Ya, baik. Nah, untuk membedakan itu yang pertama tentu kita harus paham dulu apa itu dilema, apa itu rujukan. Seperti yang Pak sampaikan tadi, dilema itu kan persoalannya 2 hal yang dua-duanya baik atau dua-duanya benar. Jadi kalau dua-duanya yang benar, maka itu masuk pada kategori dilema etika. Tapi kalau berlawanan dan yang di satu sisi ada kebenaran, di satu lagi ada kesalahan, maka itu masuk pada kategori rujukan moral. Nah, jadi kedua hal itu sudah pernah kita alami di sekolah kita. Namun bagaimana kita menyelesaikannya, tentu kita kalau sifatnya urgent, maka tidak boleh kita berlama-lama menyelesaikannya, segera diselesaikan. Dan kalau sifatnya tidak urgent, artinya masih bisa waktu kita berdiskusi dan lain sebagainya, mungkin kita bisa menunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikannya Pak. Ya Pak. Seperti kita ketahui ada 2 tadi Pak ya, dilema etika dengan rujukan moral. Kita khusus ke dilema etikanya nih Pak ya. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ini kasus-kasus di mana 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, seperti saya katakan tadi Pak, untuk dilema etika ini, meskipun dua-duanya benar, pasti kita akan melihat sisi yang mana lebih banyak manfaatnya. Jadi dalam memutuskan itu saya tetap melihat urgen tidak urgen dulu. Kalau memang urgen sekali, maka sesegera mungkin saya harus segera mengambil keputusan dengan berdiskusi mungkin beberapa orang. Tapi kalau misalkan tidak begitu urgen dan memang kasusnya itu kompleks, maka ini mungkin butuh waktu kita untuk mengidentifikasinya dulu, kemudian mencari fakta dan data dulu, kemudian kita minta masukan dari teman-teman, mulai dari wakil, kemudian juga dari BK, kemudian juga dari wali kelas kalau terkait dengan siswa, baru nanti kita memutuskan. Karena keputusannya kita berharap bisa membawa kebaikan, baik untuk yang bersangkutan, maupun juga untuk sekolah ini. Ya, kemudian Pak, dan tadi Bapak juga sudah menjelaskan juga langkah-langkah atau prosedurnya ya. Kemudian hal-hal apa saja yang mungkin Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu pada setiap masalah yang pertama harus diselesaikan segera. Karena persoalan itu kalau dibiarkan, maka dia nanti akan merembes yang lain. Jadi efeknya tidak baik. Maka sebisa mungkin persoalan-persoalan dilema etika yang terjadi di sekolah, baik terkait siswa, guru dan sebagainya, itu harus sesegera mungkin diselesaikan. Yang kedua, untuk kasus-kasus yang memang kompleks, mungkin kita tidak bisa berpikir sendiri, maka ini dibutuhkan rekan-rekan tadi untuk memberikan masukan saran,
sambil kita mencari tahu dulu persoalannya sebenarnya bagaimana, sehingga nanti pada saat diputuskan itu betul-betul membawa kebaikan, Pak. Seperti itu. Ya Pak. Kemudian hal-hal apa saja ini yang merupakan tantangan nih, tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Kalau bicara tantangan, sebenarnya yang paling berat itu karena kita masih menganut budaya Timur. Jadi rasa nggak enaknya nih Pak, ya. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan persoalan yang pada satu sisi kita ingin berbuat adil terhadap semua, tapi di sisi lain kita juga merasa nggak enaknya nih. Jadi dalam hal membenturkan antara nggak enak dengan keadilan ini, nah ini mungkin berat. Kemudian juga karena kalau kita manusia ini rasanya untuk membuat suatu keadilan itu memang sulit, Pak. Karena yang adil itu Allah, manusia ini tetap sulit untuk bisa berbuat adil. Jadi maka walaupun sebenarnya kita berharap keputusan yang kita ambil itu adalah membuat keadilan untuk seluruh warga sekolah, tapi tetap saja ada orang-orang yang menganggap tidak adil. Jadi yang berat itu antara adil dan perasaan tadi itulah mungkin agak susah. Ya, nanti sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan Pak, ada salah satunya itu keadilan Dan dengan rasa kasihan. Nah, Ya. prinsip itu mungkin yang agak berat dan yang menjadi tantangan. Tapi kalau persoalan dilema aturan tadi, mudah kita lihat aturan saja, atau kita lihat mana lebih banyak manfaat dan mudaratnya. Ya, betul. Kemudian Pak, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika atau Bapak langsung menyelesaikan masalah tersebut pada saat itu juga? Baik, kalau itu kembali lagi ke kasusnya Pak. Iya. Kalau kasusnya harus segera, masa iya kita harus tunggu jadwal? Ya. Nggak begitu. Tapi kalau saya di sekolah, semua persoalan itu harus saya selesaikan. Tidak saya buat jadwal khusus, tapi tergantung mana yang urgent dulu. Kalau memang se-urgent sekali, maka itu dulu yang kita prioritaskan. Yang tidak urgent itu bisa kita pending dulu. Jadi intinya kesimpulannya tidak ada jadwal khusus, tapi kita akan menyelesaikan semua persoalan yang ada di sekolah. Dan Ya. harus tuntas semua. Ya, Pak. Kemudian ada nggak faktor-faktor apa saja yang selama ini yang mempermudah apa atau yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam hal kasus-kasus dilema etika Pak yang pernah Bapak alami? Pastinya ada Pak. Meskipun kita seorang pimpinan, tentu juga kita butuh masukan saran dari rekan kerja kita. Maka setiap persoalan itu di sekolah ini, kalau persoalannya itu sifatnya mungkin agak pribadi, agak sensitif, yang mungkin tidak mungkin kita sampaikan ke orang lain, maka itu saya sendiri yang langsung memutuskan. Karena nggak mungkin juga kita membuka aib orang kalau memang terkait dengan hal yang seperti itu. Tapi kalau tidak terkait dengan itu, misalkan terkait dengan aturan atau terkait dengan kebijakan dan lain sebagainya, maka saya selalu berdiskusi Pak dengan wakil kepala sekolah, kemudian dengan bimpen, tergantung persoalannya apa. Jadi saya akan melihat siapa yang paling berkompeten untuk memberikan masukan saran. Termasuk juga warga sekolah yang lain. Jadi semuanya kita minta pendapatnya. Kadang-kadang juga tidak tertutup kemungkinan dengan siswa. Bisa saja kita minta masukan dari siswa. Dan kalau misalkan tidak selesai di sekolah, saya kadang-kadang juga bisa sharing dengan istri di rumah, mungkin bisa memberikan pandangan juga, masukan saran untuk kasus-kasus yang mungkin sedang kita selesaikan di sekolah. Ya, Jadi pasti ada yang membantu, Pak. Ya, Tidak Pak. mungkin kita one man show. Iya. Pasti ada. Tergantung kasusnya juga Pak ya. Tergantung Kalau kasus. sensitif itu langsung Bapak Iya, pribadi Pak ya. iya. Kalau enggak mungkin melibatkan warga sekolah ya, termasuk siswa juga dan pihak keluarga juga Pak ya. Karena kasus pribadi nggak mungkin kita minta pendapat orang lain, karena dia berbicara dengan kita itu empat mata mungkin kasus persoalannya. Nah, maka hal-hal begitu nggak bisa kita diskusi dengan orang lain. Seperti itu. Ya Pak. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa saja nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Iya, saya menjadi kepala sekolah sudah 11 tahun Pak. Jadi begitu banyak sudah saya mengalami persoalan dilema etika tadi itu.
Tapi satu hal yang harus kita pahami bahwa semua persoalan yang terjadi dalam hidup kita itu kita tidak boleh lari dari persoalan itu. Maka wajib kita selesaikan. Karena kenapa? Ketika persoalan yang kita hadapi itu adalah bagian dari pendewasaan diri. Makin banyak persoalan yang kita hadapi, makin banyak persoalan yang kita selesaikan, maka makin dewasa kita. Dan itu pembelajaran berharga. Jadi tidak bisa kita lari dari masalah. Setiap masalah yang terjadi, sebesar apapun, serumit apapun, itu wajib diselesaikan oleh kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah. Karena sekolah ini tempat bisa kita katakan rumah, ya, rumah bagi seluruh warga sekolah. Maka bayangkan jika ada kasus dilema yang tidak kita selesaikan dan berlarut-larut, tentu ini akan membawa dampak yang tidak baik bagi iklim kenyamanan sekolah. Guru tidak nyaman, ada yang merasa tidak nyaman karena tidak enak dengan sekolah, tidak enak dengan sekolah. Jadi intinya setiap persoalan itu Pak harus kita selesaikan. Yang kedua, kita juga bisa mendapatkan berbagai macam ilmu Pak. Dari kasus itu kita bisa belajar. Oh ternyata kalau begini kasusnya, dengan kita diskusi dengan beberapa teman dan sebagai masukan, oh begini penyelesaiannya. Sehingga itu menjadi modal yang berharga kepada kita sebagai pemimpin dimanapun nanti kita bertugas. Ketika mendapatkan kasus-kasus yang serupa, ya kita sudah terbiasa dengan kasus-kasus. Jadi dua hal itu yang menjadi pembelajaran berharga bagi saya sebagai pimpinan Pak, yang saya alami dan saya rasakan selama ini. Ya berarti ada 2 poin pembelajaran berharga yang Bapak petik ya. Yang pertama, setiap masalah itu harus kita hadapi, nggak boleh lari. Ya, untuk pendewasaan. Dan yang kedua, sebagai pengalaman dan pembelajaran untuk hal-hal yang serupa ke depannya nanti itu bisa kita gunakan sebagai luar biasa Pak. Diskusi kita hari ini sangat banyak ilmu dan pengalaman yang sudah Bapak sampaikan kepada saya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya juga dan ilmu bagi saya juga untuk mungkin menghadapi hal-hal yang serupa Pak. Terima kasih. Iya Pak, karena memang Bapak memang sebagai guru penggerak kan dipersiapkan sebagai calon pemimpin masa depan. Amin. Maka pemimpin itu yang tugas beratnya Pak, tugas kita itu dihadapkan pada yang masalah-masalah yang kita bahas. Bagaimana kejelian kita untuk memutuskan segala sesuatu itu dengan cepat dan tepat. Nah itu dia Pak. Semoga Pak sukses dan menyelesaikan program guru penggerak ini. Baik. Terima kasih sudah dipercayakan sebagai salah satu orang yang bisa berbagi Pak pada program guru penggerak. Ya. Ini saya yang berterima kasih sama Pak yang sudah bersedia nih untuk memberikan pengalaman dan ilmunya kepada saya ini sebagai calon guru penggerak. Ya Pak, cukup sekian diskusi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nofrianda Fadila dari SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya. Hari ini saya akan berdiskusi bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Aceh Barat Daya, yaitu Bapak Arianto MPD, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baiklah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf nih Pak bisa mengganggu waktunya sebentar Pak? Boleh? Oke Pak. Begini Pak, saya ada tugas CGP untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Boleh nggak kira-kira saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Ya, silakan. Pertanyaan. Ya Pak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 4 Aceh Barat Daya, ada nggak masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bagaimana penyelesaiannya Pak? Oke. Setiap pemimpin pastilah punya persoalan-persoalan atas apa yang menjadi sebuah regulasi, di mana sebuah regulasi menginginkan sesuatu yang ideal, namun di dalam kenyataannya hal itu tidak bisa diterapkan. Maka perbedaan itulah yang menimbulkan sebuah yang namanya dilema kebijakan. Banyak hal di dalam
peristiwa yang terjadi di sekolah itu, karena ini menyangkut dengan manusia, itu menimbulkan suatu kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh kepala sekolah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Permasalahan yang muncul di SMA Negeri 4 Aceh ini, yang pertama sekali adalah permasalahan siswa. Dilema yang terjadi antara apakah siswa itu harus diterima atau ditolak. Kemudian satu lagi, apakah siswa tersebut harus dikeluarkan atau tetap dipertahankan. Ya. Aturan sudah jelas menunjukkan anak diterima syaratnya ini, anak dikeluarkan syaratnya ini. Namun syarat itu terpenuhi, tapi anak tidak boleh dikeluarkan, sah seperti itu. Nah, dalam hal jadi saya ambil permasalahan secara umum, ya, tidak satu kasus per kasus, karena kalau kasus per kasus ini banyak sekali. Jadi secara umum saya ambil dari persoalan siswa. Jadi untuk membuat sebuah keputusan tersebut, saya melihat dari sisi regulasi. Apakah regulasi ini bisa dimungkinkan untuk kita terapkan kepada anak atau tidak? Nah, ada kalanya kita bisa tidak dilakukan, tapi melihat aspek lain. Aspek lain itu apa? Aspek daripada sekolah, di mana sekolah ini adalah sekolah yang kategorinya masih membutuhkan siswa, ya, sehingga tidak bisa sembarangan kita mengeluarkan siswa, walaupun dalam kondisi apapun si anak akan ceritanya. Dan kemudian juga dari sisi lain, kita juga menerima anak yang menurut versi daripada guru-guru, anak tadi ini luar biasa, tapi karena ini adalah lembaga sekolah yang harus kita terima, ya kan? Maka dengan mengajak atau membuat sebuah rapat dengan guru, mengambil sebuah kesepakatan dan juga mengambil undangan atau mengajak orang tua walinya untuk kita lakukan musyawarah bagaimana kondisi anak. Jadi hal-hal seperti itulah yang kami lakukan di dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi ada kesepakatan yang kita lakukan, ya, untuk melihat regulasi. Kalau dari regulasi saja mudah dia kalau regulasi itu kan hitam putih aturan. Tapi persoalannya yang terjadi kadang-kadang kita itu adalah melihat sisi lain dari regulasi tersebut. Ya Pak, tentunya ada Pak ya dilema etika yang Bapak hadapi, terutama berkaitan dengan siswa, dan Bapak juga sudah mengambil beberapa keputusan ya, itu sesuai dengan kesepakatan dan sesuai juga dengan regulasi yang ada. Begini Pak, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, menurut saya keputusan yang Bapak ambil tadi sudah sangat solutif Pak ya. Jadi Pak, dari modul yang sudah saya pelajari di LMS, ya, ada dua jenis dilema Pak. Yang pertama ada namanya dilema etika. Nah, di mana dilema etika ini merupakan dilema yang terjadi antara kebenaran versus kebenaran. Dan yang kedua ada namanya bujukan moral. Nah, di mana bujukan moral tersebut adalah kebenaran versus kesalahan. Nah, jadi menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan bahwasanya kasus yang Bapak hadapi tersebut apakah termasuk ke dilema etika atau bujukan moral? Oke, jadi kalau yang sebagaimana Anda sebutkan tadi itu dilema itu ada dua, ya kan? Yang pertama adalah kebenaran lawan kebenaran. Iya. Yang kedua kebenaran lawan kesalahan, ya kan? Nah, kalau misalnya kebenaran versus kebenaran, saya rasa tidak ada persoalan. Artinya kebijakan yang kita ambil atau keputusan yang kita ambil itu benar, ya. Tapi dalam konteks ini kita jelas tidak juga kita sesuai dengan
aturan yang ada atau regulasinya yang ada. Tapi kita tadi itu kebenaran menurut versi kita, ya kan? Kebenaran menurut versi kita yang kita anggap itu benar, ya, anggap itu benar. Yang kedua, ini yang menjadi sesuatu yang apa istilahnya itu, yang seorang kepala sekolah ini harus mengambil sikap, ya, mengambil sikap di mana sesuatu kebenaran tadi. Saya ambil contoh kasus, misalnya begini, ini ada kasus yang viral juga ini, bukan viral ya, artinya bermasalah. Ada guru sebelumnya dia ngajar di sini, guru tersebut, sehingga namanya ada di Dapodi, namanya. Nah sekarang ini dia pingin lagi kemari, ya kan? Ini terbentur karena sudah ada yang masuk sebelumnya, sudah ada yang masuk. Yang masuk ini dikarenakan dibantu oleh saudaranya, saudaranya. Kemudian tanpa sepengetahuan dari sekolah, ya. Karena yang namanya guru, ya, dia kan ada dua nih yang harus dipenuhinya. Yang pertama yang disebut dengan SK. Artinya seorang guru itu ditugaskan kemari karena ada SK, maka dia dapatlah kerja di sini. Surat keputusan itu teman-teman dikeluarkan oleh pemerintah. Artinya yang meminta dia untuk bekerja kemari. Itu ada statusnya sekarang PNS, ada statusnya ASN, P3K. Kemudian ada satu lagi yang bersangkutan itu karena kontrak. Nah, ada SK kontraknya. Yang satu lagi ada honor. Dan tidak semua guru yang sudah ada SK itu ada kerja di sini. Makanya di setiap sekolah itu ada lagi yang namanya pembagian tugas. Belum tentu yang ada SK itu ada tugas. Ya. Belum tentu ada tugasnya. Nah tugas ini siapa yang buat? Kesepakatan daripada kepala sekolah dan guru-guru. Ini berapa jam segala macam, ini itu ada kesepakatinya berdasarkan aturan juga. Di dalam aturan memang sudah jelas disebut di situ. Guru yang sertifikat itu diprioritaskan 24 jam. Nah ternyata ada lagi, satu lagi di atasnya, guru PNS itu diprioritaskan 24 jam. Kan benar? Berarti yang pertama sekali itu 24 jam untuk PNS. Kemudian sertifikat. Nah sekarang ternyata terbalik ini. Ada yang pertama memprioritaskan sertifikat dulu. Yang punya sertifikat Pak DP, mau PNS, atau dia PNS, pokoknya dia lah urusannya. Karena tadi, sehingga yang PNS ini kurang jamnya, karena dia belum bersertifikat. Padahal kan aturannya salah itu. Karena negara sudah membayar dia dengan gaji tertentu, ya, untuk bekerja di sini. Dan ternyata ada guru tadi ini, ya, dia direkomendasi oleh saudaranya. Mari, saudaranya itu di sini juga gurunya. Kebetulan jam dia diberikanlah ke yang bersangkutan. Berikan. Jadi dia ada 24 jam, tapi yang melaksanakan itu yang ini. Jam ini. Nah, ada guru lain itu udah publik. Guru lain itu udah publik. Nah, selama ini dia tidak beri jam, tapi yang beri jam ini dia. Sehingga yang ini nggak ada di Dapodi ini, ada di Dapodi, yang Dapodi ini ada jam. Nah, dan ini persoalan seperti ini, ini kan persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara ketegasan dari sekolah. Bagaimana kita merumuskan, ya kan, bahwasanya itu salah kan? Nah, salah. Kalau seperti ini, artinya kita harus memegang kepada sebuah kebenaran yang ada,
ya kan, untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Ya, jadi dalam konteks ini, ya, si guru yang yang menganggap dia sudah ada di Dapodik tadi dan ingin kembali lagi di sini, karena dia membandingkan dengan ini yang tidak ada di Dapodik, tapi lebih duluan dia yang mengajar tadi karena ini belum masuk, maka yang guru Dapodik ini terpaksa seharusnya dia harus tidak boleh mengajar di sini. Nah, begitulah ceritanya. Ya, jadi kasus yang Bapak contohkan tadi dan termasuk kebujukan moral Pak ya, antara benar dengan salah. Di sini saya ingin menanyakan yang khususnya tentang dilema etika nih Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan jika kasusnya itu merupakan dua-dua hal yang sama-sama benar Pak, atau mengandung nilai-nilai kebajikan? Misalnya contohnya seperti ini, ada siswa misalkan, siswa itu dia tidak dinaikkan kelas, misalkan tidak dinaikkan kelas karena tidak hadir ke sekolah, tetapi terlepas dari itu siswa itu mempunyai latar belakang permasalahan misalkan keluarganya. Di sini kan ada dua dilema Pak ya, berarti ada antara keadilan dengan rasa kasihan. Di mana keadilan kalau sesuai dengan aturannya, misalnya siswa ini tidak naik, tetapi kalau kita lebih lanjut melihat latar belakang siswa itu kan ada rasa kasihannya di situ Pak. Jadi pertanyaan saya tadi, bagaimana Bapak mengambil suatu keputusan jika dua hal tersebut sama-sama benar atau mempunyai nilai kebajikan Pak? Oke, jadi anak itu sudah diponis ya, atau memang masih belum ponis. Misalnya begini, ada anak yang akan tinggal kelas. Kalau sudah diponis tinggal ya tinggal, nggak ada cerita naik. Kalau sudah diponis, tapi sebelum ponis jatuh, baru di situ namanya kita melihat. Tapi kalau keputusan sudah dibuat, nah cerita lagi. Itu keputusan itu harus dilaksanakan. Nah, sebelum keputusan itu dikeluarkan, maka seperti tadi, ini anak ini secara hukumnya tinggal, ada aturannya, ya kan? Secara aturan yang sudah dibuat oleh apakah sekolah atau pemerintah, cara tinggal kelas ini tinggal tengok. Nah, terpenuhi syarat tinggal, karena itu syarat tinggal kelas. Kalaupun kita tidak membuat itu dia tinggal kelas, salah juga, berarti kita melanggar hukum. Hukum sudah dibuat, hukum dibuat itu untuk ditaati dan dipatuhi. Nah, kemudian muncul persoalan setelah dilihat mengapa anak ini tidak terpenuhi syarat. Rupanya ada sebabnya begini. Nah, sebab ini apakah didasarkan atau dilakukan oleh si anak secara sengaja atau tidak sengaja, sehingga hukum ini dia langgar. Nah kan, secara sengaja atau tidak sengaja, ataupun apakah sudah ada dari guru-guru ini memberikan bimbingan, arahan, teguran terhadap ini tadi. Apabila persoalan ini belum dipenuhi oleh si guru, ya kan, bimbingan tak ada, ya kan, panggil orang tuanya belum, kita komunikasi dengan orang tua belum, maka yang tadi ini bisa dimaafkan, sehingga si anak tadi ini mungkin pada poin-poin tertentu harus dianulir. Nah, kan begitu ceritanya. Nah, seorang kepala sekolah itu harus melihat dulu nih, syarat-syarat ini terpenuhi. Tapi untuk mendapatkan syarat-syarat ini sudah dilakukan apa belum? Kalau belum dilakukan, berarti syarat ini dibantahkan. Berarti harus ada yang dilakukan dulu, syarat pribadinya kah, segala macam. Ternyata misal, ini kan misalnya, ternyata sudah dilakukan juga, semua sudah dilakukan. Cuma menurut penilaian guru, ada sebagian guru menilai, ada sebagian dia ini Pak
kita lakukan seperti ini memang karena entah karakternya yang tidak pas segala macam. Tinggal ditanya, bisakah karakter itu dirubah? Kalaulah karakter tidak bisa diubah, sebagaimana istilahnya apa ya, sehebat apapun gurunya, nah bisa juga berubah, karena kan ada keterbatasan. Nah, jadi pertanyaan Anda tadi, bagaimana melihatnya si anak yang tinggal kelas tadi, ya kan, dengan aturan syarat yang terpenuhi. Nah, mungkinkah anak tadi ini kita naikkan? Mungkin saja, walaupun syaratnya terpenuhi, dengan melihat aspek-aspek di luar syarat tadi yang mempengaruhi syarat itu. Misal, anak tidak hadir ke sekolah, itu salah satu syarat menyebabkan dia tinggal kelas. Ketidakhadirannya mempengaruhi. Ya, sebetulnya di dalam syarat kenaikan kelas tidak ada ketidakhadiran. Yang dalam syarat kenaikan kelas itu kalau kurikulum 2013 itu hanya 3 ya. Mengikuti seluruh proses pembelajaran baik rapor dan ekstra. Yang kedua, nilai KKM 3 mata pelajaran ke atas terpenuhi. Yang keempat, perlakuan baik. Ya kan? Ini paling. Nggak ada di situ tidak masuk kelas atau tidak hadir ke sekolah. Nah, persoalannya di sini, kenapa nilainya rendah, KKM-nya rendah? Kenapa? Karena memang tidak hadir itu. Mata pelajaran matematika 12 pertemuan dalam satu semester, yang masuk cuma 2 kali. Berarti kan kenapa nilainya rendah? Karena memang tak masuk kelas. Jadi itu sebabnya. Ya, nggak mungkin misalnya begini, ada guru mata pelajaran bahasa Indonesia masuk 3 kali nilai 80. Ini bahaya ini. Nilai 80 masuk 3 kali. Gimana ceritanya kok bisa nilai 80? Berarti kan salah teman-teman. Di situ. Saatnya masuk 3 kali, dari masuk saja sudah tengok bahasanya keadaannya berapa persen, cuman materi yang diajarkan bisa terkuasai. Kalaupun tak ikut ujian 3 dari 12, kan bisa dicengok berapa persentasenya, ya kan? Dari dulu udah muana seperti itu, ya. Jadi bisa saja, seorang lagi bisa saja anak itu dinaikkan kelasnya walaupun syarat sudah terpenuhi, keputusan sudah, bukan keputusan, secara hukumnya deh, tapi lihat aspek dari masing-masing ketentuan syarat ini. Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan daripada keputusan sekolah, ya, untuk menaikkan atau tidak menaikkan anak ini. Ya, nanti kita harus cross check lagi Pak ya. Cross check lagi. Tidak hanya melihat karena kasihan, bukan faktor sebuah keputusan itu tidak ada faktor kasihan. Kasihan kita tidak ada, karena tidak ada indikator kasihan itu apa. Karena kasihan saya dengan kasihan Amalin berbeda, ya kan. Pak, kemudian ada nggak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak gunakan dalam mengambil suatu keputusan, Pak? Langkah yang pertama, saya pelajari dulu aturan yang ada. Misal, yang di sekolah ini yang krusialnya apa? Menaikkan siswa, menerima siswa, kemudian menerima guru, memindahkan guru, ya kan? Kemudian pengadaan barang-barang dan seterusnya. Jadi itu yang krusial. Kalau yang lain itu persoalan ada orang tua berkelahi anak-anak, itu persoalan yang tidak bisa, itu hanya menangani kasus saja lah, kan? Ya. Jadi dalam hal ini kita tetap mengacu kepada aturannya. Baca dulu aturannya. Aturannya seperti apa? Nah, aturan inilah yang kita pahami. Nah, dari aturan ini ternyata ada orang seperti kita tadi, ada orang yang harus diperhatikan. Ini kalau diperhatikan, otomatis aturan ini kan disingkirkan. Nah, pada saat aturan disingkirkan, lahirlah kebijakan. Nah, pada saat saya membuat sebuah kebijakan, maka yang saya pikirkan, apakah kebijakan ini tidak menimbulkan mudarat yang besar. Nah, tengok dulu mudaratnya. Karena yang namanya kebijakan ini pasti melawan aturan ini. Melawan aturan ini itu muncul persoalan. Baru kita lihat apakah mudaratnya lebih besar.
Kalaulah mudaratnya tidak besar, tapi manfaatnya lebih besar, maka kita ambil. Tapi kita coba langgar aturan tadi itu. Nah, kita langgar aturan itu. Kenapa? Karena ada manfaatnya lebih besar kalau kita ambil. Nah, ini keputusan seperti itu. Ya, tengok dulu kebijakan ya. Kita tengok dulu apakah kalau saya melanggar aturan ini dengan kebijakan yang saya ambil sehingga keputusan ini ada, itu ada manfaatnya atau tidak? Manfaat terutama kepada sekolah. Kalau tak ada manfaatnya, maka kita tetap aturan. Keputusan dengan aturan itu terus seperti itu. Jadi langkah pertama tetap aturan. Yang langkah kedua, tengok manfaat dan mudaratnya. Kalau manfaatnya lebih besar, maka saya coba langgar aturan. Ya, berarti ada dua nih Pak ya, berarti berdasarkan aturan dan yang kedua berdasarkan kebijakan. Ya. Dan kebijakan ini juga kita lihat dari manfaat atau mudaratnya Pak. Ya. Oke, kemudian Pak, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang pertama sekali adalah pemahaman terhadap persoalan. Ya, pemahaman terhadap, terutama pemahaman tentang norma yang berlaku, baik norma adat, norma agama, ya kan? Sehingga norma-norma inilah yang menjadi acuan saya di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada hubungannya dengan itu tadi, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah musyawarah. Dengan cara apa? Memanggil beberapa orang teman untuk dilakukan diskusi. Nah, langkah apa yang sebaiknya kita lakukan, ya, sehingga persoalan itu selesai. Yang pertama persoalan, dan persoalan itu tidak menimbulkan efek kepada yang bersangkutan atau kepada orang lain. Nah, seperti itu. Jadi langkahnya yang saya lakukan seperti itu. Berarti ada hal efektifnya berarti pemahaman terutama tentang norma dan musyawarah Pak ya. Iya. Kemudian Diskusi bukan soal juga diskusi. Nanti dari diskusi itu akan kita dapatkan mana yang terbaik. Ya, kalau musyawarah itu sudah ada keputusan, sudah kita musyawarahkan mana yang apa namanya istilahnya, mana yang diambil oleh yang lain. Kalau musyawarah itu ceritanya itu bukan keputusan kepala sekolah lagi loh, udah keputusan bersama. Iya. Nah, Ya, kemudian ini Pak, kira-kira ada hal-hal apa saja nih yang merupakan mungkin tantangan nih dalam Bapak mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan itu yang pertama yang agak apa istilahnya, agak berat itu kalau sudah menyangkut dengan keluarga. Nah kan, kalau sudah ada hubungan dengan keluarga ini agak sulit itu. Ataupun kolega. Ini ada kebetulan anak kolega ini. Nah kolega ini mau masuk kemari, mendaftarnya sekarang. Tapi dia ingin masuk Dapodi, sehingga disuruh buatlah SK. Pada masuk Dapodi itu kan harus ada SK 2 tahun, bagian tugasnya 4 tahun. Nah ini dilema ini, ya kan? Artinya itu yang agak ini bagaimana sebenarnya kan? Mirip dengan kasus yang kami angkat kayak kemarin nih Pak, waktu ruang kolaborasi. Bukan begitu lah. Jadi sehingga kan kepala sekolah ini dilema juga nih. Di satu sisi itu ada kolega kita, nepotisme lah ya kan. Di sisi yang lain ini bahaya ini. Iya. Ya, bahaya. Itu hal-hal seperti itu biasanya itu agak sedikit dilema. Dapat dilema. Dilema. Saya kesel itu. Iya. Oke Pak. Ya. Ada kaitannya dengan nepotisme. Iya. Oke Pak. Kemudian Bapak, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah? Maksudnya mungkin apakah Bapak langsung menyelesaikan masalahnya di tempat pada saat itu juga, atau Bapak mempunyai waktu-waktu tertentu atau jadwal tertentu untuk menyelesaikannya Pak? Nah, kalau saya ini, kalau dalam orang BP itu namanya LAISEK. LAISEK itu layanan segera.
Jadi kalau ada masalah segera dong, ada jeda nanti. Tidak ada jeda. Segera itu juga harus. Ya. Bila harus bisa selesai. Ya kan? Apa persoalannya? Nah, kita selesaikan. Kalau tidak bisa baik-baik, berarti kalau keras. Yang penting masalah selesai. Kalau tak bisa keras-keras, cari solusi yang seperti apa ya? Mau perang kayak mau apa nanti kalau kan nah gitu dulu. Jadi harus segera. Kadang-kadang tanpa ada planning. Segera sudah kan nggak ada tengok-tengok lagi. Nah kemarin ada anak berkelahi di sini, ada anak orang menyerbu kita di sini, ya kan? Karena dia memperebutkan seorang bidadari dari sini. Ya, tanggung bukan berebut dari itu. Anak di sini satu, anak SMA 6 satu, anak SMK satu, anak emas satu. 4 sekolah kan? Oh, datang kemari. Nah, datang kemari hari Rabu yang lalu. Sekarang kebetulan udah kasusnya udah ke Polres nih, ke PPA. Nah, karena ayah daripada yang laki-laki ini nggak terima, ayah yang terima pukulan ini nggak terima. Jadi rencana kami hari ini mau pergi tengok udah sekolah berapa. Jadi udah dilaporkan ke Polres, lapor Polsek, nggak bisa Polsek, lapor ke Polres. Jadi saya segera terus saya bilang, makanya pada saat anak itu kejadian itu saya informasikan, pertama langkahnya adalah kejar anak. Nah, tak bisa dikejar, ada lari. Cuma kita kejar. Nggak tahu lagi. Cuma dikasih tanda-tanda aja, langsung telepon Pak Bram, segala macam kasih tahu. Kemudian anak yang luka dia harus bawa ke Polsek, ke puskesmas. Tengok dulu sakitnya seperti apa. Yang biarkan anak-anak itu. Ya udah, sampai nanti tumbuh segala macam. Setelah itu beritahu orang tuanya. Bahwasanya anaknya di puskesmas segala macam sampaikan. Tapi harus segera terus, tak boleh dibiarkan. Ya. Berarti harus segera Pak ya? Kalau segera. Oke Pak. Dia sifatnya segera. Ya. Kemudian Pak, kira-kira ada nggak faktor-faktor apa saja yang selama ini yang mempermudah Bapak atau yang membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang pertama sekali pemahaman terhadap kasus. Nah, pemahaman itu sumbernya kan dari dalam, bukan dari luar. Nah, caranya ada yang kita mempelajari bagaimana sering membaca, menonton, TikTok sekarang kan banyak nih. Seperti apa, ya kan? Facebook juga ada, baca apa mau, yang komentar aja baca artikel segala macam, ya. Nah, dia telah memperluas wawasan dulu. Kalau wawasan sudah luas, berarti kan banyak terjadi. Kalau ini langkahnya begini, langkahnya begini. Kalau perlu kita baca teori. Tapi saya tidak baca teori, karena saya buat apa? Inilah baca-baca itu ya. Yang pertama sekali adalah pemahaman. Yang kedua, diskusi. Nah, diskusi dengan siapa? Kalau di sekolah pastilah diskusi dengan guru senior. Jangan lupa kita berdiskusi. Karena pengetahuan kita ini belum tentu hebat. Dan cara kita menyelesaikannya tentu belum tentu tepat. Maka kita diskusi dengan kawan yang lain. Dan dengan diskusi itu muncul alternatif penyelesaian, ya kan? Kemudian dengan komite, di macam kasus kemarin saya tidak komunikasi dengan komite, menyampaikan juga ada langkah-langkah yang tepat yang bisa dilakukan, ya kan? Jadi komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak itu perlu dilakukan. Nah, itulah yang apa istilahnya itu, agar kasus atau permasalahan bisa tertangani dengan baik dan bisa diselesaikan dengan diterima oleh semua pihak. Karena sebuah persoalan itu jadi persoalan karena tidak diterima orang, ya kan? Tapi kalau bisa diterima, itu tadi caranya seperti itu. Jadi ada pemahaman dari diri dan ada kalau dari orang luar berarti dari warga sekolah, diskusi dengan warga sekolah termasuk komite, termasuk pihak luar yang perlu kita ajak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau pembelajarannya, setiap permasalahan, setiap persoalan itu ada solusinya. Cuman sekarang bagaimana kita mencari atau menyelesaikan persoalan itu dengan manfaatnya lebih besar.
Karena setiap keputusan itu pasti ada yang dirugikan. Ingat itu, jangan kita melihat yang ruginya, tapi melihat manfaatnya. Kalau kita melihat yang rugi, maka keputusan tak akan pernah terjadi. Jokowi membuat IKN itu banyak kali yang protes. Ini berat. Kalau sekiranya dia melihat yang protes, Iya. sekarang dilihat yang dukung. Sekarang mana yang ramai dan mana yang lebih kira-kira masuk akal menurut Jokowi? Buat seperti itu. Jadi seorang pemimpin begitu juga, dan pemimpin itu tak boleh ragu. Kalau sudah ada ragu-ragu, ada bahaya. Punca persoalan itu karena ragu tadi, ya kan? Keraguan yang muncul. Iya tidak. Ini persoalan jalan terus nih. Nah, apabila ada rongga keraguan di situ, maka disitulah masuknya orang pihak ketiga yang akan mempengaruhi, nah, ya kan? Mempengaruhi persoalan ini menjadi besar. Maka jangan berikan ruang. Persoalan itu bisa melebar, tersempit ya. Nah, dengan cara apa? Jadi membuat langkah-langkah agar persoalan itu bisa selesai dengan segera. Ajak diskusi. Ya, luar biasa sekali Pak ya. Diskusi dulu. Luar biasa sekali diskusi kita hari ini ya, bersama Bapak Arianto. Sangat banyak ilmu dan pelajaran, pengalaman dan sebagainya dari Bapak yang sangat bermanfaat nih bagi saya ini khususnya sebagai calon guru penggerak. Siap. Ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sukses. Ya.